Prinsip seorang pelatih adalah selalu bangga dan senang melihat anak didiknya menjadi orang yang sukses tanpa meminta imbalan sedikit pun. Walaupun kedepannya anak didiknya itu akan dipegang oleh orang lain, pelatih akan tetap mensupport dan bangga kalau itu jalannya menjadi dia lebih sukses. Itulah kepuasan seorang pelatih. Jangan lupa subscribe channel Denny WW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, alhamdulillah sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten inspirasi dan semoga dengan konten ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya, ini adalah salah satu sisi positif kita ikut bela diri, khususnya di sini pencak silat, ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang kisah nyata yang dimana ini adalah murid saya sendiri, murid yang saya pegang dari nol sekali sampai sekarang dia sudah menjadi TNI, bahkan menjadi polisi militer. Nah, di sini saya pengennya membuat film ya, kisah tentang si anak didik saya ini. Beliau adalah namanya Indah Ramadina, 3 saudara, anak kedua. Indah ini adalah anak seorang polisi ya, seorang polisi yang pasti disiplin dong ya. Nah, Indah ini dulu pernah mengikuti model ya, model dia juga masih sekolah. Saya melatih dia itu kelas 1 SMA dulu, kelas 1 SMA, dan dia diajak temannya ikut latihan pencak silat. Mungkin teman-teman mau kepoin Instagramnya, boleh, ini Instagram Indah Ramadina ya. Nah, di sini uniknya ya, alhamdulillah saya bisa ikut ambil sedikit walaupun tidak banyak. Indah dari seorang modeling ikut ke pencak silat, bahkan sekarang menjadi TNI, polisi militer. Nah, saya akan cerita sedikit tentang Indah dulu. Indah dulu ini adalah seorang anak yang manja. Kalau saya lihat pertama kali, anak yang manja, tidak bisa kena panas, bahkan waktu latihan ada hujan, alergi gatal-gatal dia katanya, apalagi kena kotor ya. Sedangkan pencak silat itu kita ya panas-panasan, berdebu, kotor-kotoran. Nah, Indah ini tidak cocok sekali, bahkan push up, sit up pun dia tidak bisa ya. Dan Indah juga pernah bercerita pada saya, Kak, katanya, kalau papa tuh pengen Indah jadi militer, baik itu polisi atau TNI. Mamah juga pengen Indah tuh jadi pramugari, kata dia. Nah, Indah dulu pronya pengen jadi pramugari ya, cerita sama saya ya, karena memang dari basic dia tuh nggak cocok sekali di bela diri ya. Semuanya nggak bisa, panas nggak bisa, kotor nggak bisa, hujan-hujanan nggak bisa, push up, sit up pun nggak bisa. Oke, sekarang saya lihat di latihan pertama, saya suruh tendang di target, tendangan dia ini keras, powernya bagus anak ini, walaupun ya masih kayak malu-malu nendangnya, tapi saya lihat dia ini ada kans bagus ke depannya. Saya binalah Indah ini, mulai saya bina, saya perbaiki gerakannya. Memang di tendangannya keras, tendangan dia keras. Di sini saya melihat dia punya potensi dibantingan. Kalau di pencak silat dibantingan ya, nggak tahu karena apa saya senang dibantingan, dia juga bagus juga bantingannya si Indah ini. Nah, lambat laun berjalanlah latihan. Kalau saya dulu, saya mendirikan Ranting Ilir Timur 1 ya, pertama kali saya mendirikannya di Palembang ini, Ranting Ilir Timur 1. Ada siswa saya, beberapa siswa saya yang bagus, saya datangi rumahnya, saya izin kepada orang tuanya untuk ikut saya latihan. Mungkin kemarin dia cuma ikut latihan, tapi saya datengin, anak ini ada potensi bu, pak, dia bagus. Nah, di sini malah ya, murid itu saya yang jemput. Ya, mungkin jarang ada pelatih yang jemput murid, tapi di sini saya menjemput murid ya, tanpa saya meminta ongkos, bayaran. Di sini saya tidak dibayar melatih ya, karena memang suatu kepuasan saya melihat membina anak-anak didik saya ya. Makanya anak-anak didik saya tuh selalu patuh dengan saya ya, nurut pada saya. Karena saya tidak minta apapun, saya cukup pengen mereka tuh semangat latihan. Kalian harus bisa banggain orang tua kalian,
baik itu di pertandingan, baik itu menjadi kuat lah dari sebelumnya, dan disiplin ya, disiplin waktu. Alhamdulillah anak-anak didik saya banyak diizinkan oleh orang tuanya, karena memang saya datang langsung ke orang tua. Nah, di suatu latihan saya latih dia sampai hujan-hujanan. Pertama kali gatal, enggak apa-apa ya, enggak masalah itu. Lama-lama terbiasa dengan hujan ya. Terus kedua panas-panasan. Pokoknya alasannya itu alergi, saya nggak bisa kak, nggak bisa. Tapi lambat laun sudah bisa kena panas, kena hujan. Saya latih juga, saya sedikit-sedikit ya.